Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ratusan rumah warga terendam banjir di Langkat. Dilanda badai, ratusan nelayan Sibolga tidak melaut. Toge penyambungan, pelepas dahaga selepas puasa. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari di Kabupaten Langkat mengakibatkan Sungai Batang Serangan meluap. Ratusan pemukiman warga Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter, mulai masuk ke rumah warga sejak kemarin malam. Meski ketinggian air tersebut bertambah, namun warga masih memilih untuk bertahan di rumah masing-masing, sebab takut kehilangan barang berharga. Banjir bukan saja terjadi di Kecamatan Tanjung Pura, namun Kecamatan Padang Tualang dan Kecamatan Besitang. Namun yang paling parah berada di Kecamatan Tanjung Pura, tepatnya di Dusun 1, Desa Payak Krupuk yang merendam ratusan pemukiman warga. Salah seorang warga menyebutkan bahwa sudah 2 hari belakangan ini banjir menggenangi permukiman warga dengan ketinggian sedada orang dewasa. Sejumlah warga yang ingin beraktivitas terpaksa menggunakan perahu ban dan batang pisang sebagai alat transportasi. Di tengah wabah COVID-19, sejumlah warga yang terdampak banjir berharap agar bantuan segera diberikan guna meringankan beban mereka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Amukan badai di pantai barat Sumatera Utara membuat ratusan nelayan bagan tancap di perkampungan nelayan Hajoran Tapanuli Tengah takut untuk melaut. 4 unit bagan tancap di tengah laut rusak dan nyaris roboh. Beginilah amukan badai yang melanda perkampungan nelayan di Kelurahan Hajoran. Kondisi angin kencang dan gelombang tinggi masih terus mengancam perairan pantai barat di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibat amukan badai ini, pohon niur pun melambai dengan kencangnya. Bahkan kapal nelayan yang akan menangkap ikan terombang-ambing dihantam ombak setinggi 2 meter. Para nelayan bagan tancap ini pun terpaksa putar haluan menuju pulang ke pangkalan untuk menyelamatkan diri. Dan jika memaksa melaut, dikhawatirkan kapal yang ditumpangi akan terbalik dan tenggelam. Kondisi ini terjadi bila memasuki musim angin barat di mana para nelayan di perairan Hajoran Tapanuli Tengah terpaksa menghadapi badai seperti ini. Bahkan, 4 unit bagan tancap di tengah laut rusak diterjang ombak yang mencapai 2 meter tersebut. Kita sudah mau masuk bulan barat. Bulan barat ya? Ya, sudah masuk musim barat, makanya badai. Jadi aktivitas untuk melaut terkendala untuk badai ini. Pun bahkan sudah banyak repak juga. Banyak yang rusak? Banyak repak. Ada berapa unit? Ada sekitar 4 atau kayaknya lebih dari 4 lah. Itu diterjang akibat apa? Badai ini. Ombak itu? Ombak. Ketinggian ombak gimana kita? Ketinggiannya sekitar 2 meteran kan? Saat ini para nelayan di pesisir Hajoran hanya bisa pasrah dan berharap agar cuaca kembali normal, agar nelayan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pinang Sore Sibolga meminta agar nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekitarnya berhati-hati selama beraktivitas. Pasalnya cuaca ekstrim di perairan pantai barat Pulau Sumatera akan terus berlangsung hingga sepekan ke depan. Baharudin Simanulong melaporkan untuk Eva Arena TV. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragih mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan rapid test terhadap warga Nagori Palimbingan, Kecamatan Tanah Jawa pada Sabtu lalu, 9 warga reaktif COVID-19. Kini para pasien sudah dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19.
Setelah menjalani pemeriksaan rapid test terhadap 700 warga Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 9 warga terdapat reaktif COVID-19. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun pasca adanya 1 orang warga Sidodadi Nagori Balimbingan yang positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test. Berbagai upaya dilakukan oleh tim gugus Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mulai dari isolasi mandiri selama 14 hari, pemetaan riwayat perjalanan pasien, serta pemeriksaan kesehatan di Nagori tersebut. Gerak cepat tim gugus semaksimal mungkin dilakukan di Nagori tersebut. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragih mengatakan akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada warga. Dengan dilakukannya isolasi mandiri di Nagori tersebut, pemerintah Kabupaten Simalungun akan sediakan kebutuhan pokok di daerah tersebut seperti beras, gula, minyak, gas, air minum, serta kebutuhan lainnya. Saat ini ke-9 warga yang reaktif COVID-19 tersebut sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Setelah kami melakukan rapid test kepada seluruh masyarakat yang ada di situ, ada 500 sekian yang dilakukan rapid test. Ditemukan 9 positif rapid test. 9 ini setelah kita pelajarin, ini kan karena sudah ada tadinya kita temukan di daerah situ adalah 1 orang positif hasil swab, maka itulah kami mengejar ini. Makanya kita temukan 9. Yang 9 ini sekarang sudah dirawat di rumah sakit Perdagangan. Tapi ada 1 yaitu bapaknya, dia adalah isolasi mandiri. Tapi ada juga 1 orang yang juga lari dari rumah sakit Perdagangan. Positif rapid test ya, positif rapid test. Sehingga dia lari dari situ. Kami sekarang ini sudah berkoordinasi baik dengan pihak kepolisian, TNI, camat, dan begitu juga tokoh masyarakat agar pasien ini bisa kembali ke rumah sakit. Karena apa? Dia adalah dalam pemantauan dan pengawasan. Tentu ini yang sudah kami lakukan. Begitu juga desa ini sudah kita isolasi. Jadi kita isolasi dengan isolasi mandiri dengan penuh pengawasan. Dan ini semua kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok, sudah kita siapkan dan sudah kita berikan kepada masyarakat itu. Apa yang dibutuhkan mereka? Contoh, beras, makanan-makanan yang lain, termasuk gas, dan ini sudah kita berikan kepada masyarakat itu. Dihimbau kepada warga agar segera melapor ke puskesmas apabila ada gejala mengarah ke COVID-19, tidak panik, ikuti aturan pemerintah, mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta makan makanan bergizi. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Ketua PWI Kota Tebing Tinggi kecam oknum wartawan OTT, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan yang terjadi di Perkebunan Nusantara 3 Gunung Pamela hingga saat ini masih ditangani oleh Polres Tebing Tinggi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Tebing Tinggi mengecam perilaku yang merusak citra wartawan. Terkait dengan adanya penangkapan terhadap 2 pelaku pemerasan yang terjadi di areal kantor kebun Pamela minggu lalu, membuat Ketua PWI angkat bicara terkait hal tersebut. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tebing Tinggi sangat menyesalkan perilaku oknum wartawan yang merusak citra wartawan. Abdullah Sani Hasibuan selaku Ketua PWI Kota Tebing Tinggi mengatakan, hendaknya para wartawan bekerja sesuai prosedur dan tidak menodai profesi wartawan.
Terkait dengan proses yang sedang berjalan, Ketua PWI berharap pihak kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan profesional, tidak mengurangi dan tidak menambahi proses pemeriksaan, agar ada efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Bahwa kejadian ini sesungguhnya cukup memalukan. Ada oknum wartawan dengan dalih untuk membuat berita, melakukan pemerasan, yang kita tahu bahwa wartawan saat ini sesuai dengan pekerjaannya mungkin dapat kita katakan akan mencoreng wartawan yang lain. Apa yang dilakukan oknum ini tentu berimbas kepada kita. Namun juga kita berharap kepada para wartawan yang lain agar berhati-hatilah dalam melakukan tugasnya dan jangan menodai profesi kita ini, karena profesi kita ini saat ini sangat-sangat dilihat warga, ataupun profesi ini sangat mulia. Untuk kasus pemerasan ini masih diproses di Polres Kota Tebing Tinggi. Setelah berkas sudah lengkap, akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Kota Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Tim gabungan yang terdiri dari Polres Binjai, TNI Kodim 0203, Polisi Militer, dan Satpol PP Binjai mendatangi beberapa kafe dan tempat perkumpulan remaja. Bagi warga yang terdapat tidak mengenakan masker akan disuruh pulang ke rumah masing-masing. Tim gabungan yang dipimpin Kapolres Binjai mendatangi lokasi kafe, warung tuak, dan tempat hiburan lainnya di Kota Binjai untuk mencegah merebaknya wabah COVID-19 di Kota Binjai. Dalam patroli, petugas mendatangi warung kopi dan kafe yang selalu ramai. Para pengunjung yang duduk berdekatan diberi peringatan akan bahaya COVID-19, seperti warung kopi di Jalan Soekarno-Hatta, kafe kelapa di Jalan Jameng Ginting, warung tuak di Jalan Mencirim, dan lainnya. Beberapa pengunjung kafe yang mengetahui kedatangan tim gabungan langsung meninggalkan lokasi. Petugas juga mendapati masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Kecewa karena imbauan pemerintah tidak didengarkan, Kasat Bimas Polres Binjai membuat siaran langsung di media sosial untuk menunjukkan kepada masyarakat Kota Binjai yang masih saja mengabaikan anjuran pemerintah dalam memerangi wabah COVID-19. Dalam memerangi virus tersebut, petugas akan bertindak tegas seperti menutup usaha kafe yang tidak mengikuti protokol pencegahan wabah virus corona. Kita melaksanakan kegiatan untuk pencegahan kasus corona, yang mana pada saat ini kita melaksanakan himbauan secara bergabung dengan TNI Polri dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat dan para pengusaha makanan maupun tempat-tempat lain keramaian agar menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan sehubungan dengan perkembangan virus corona yang terus berkembang pada saat ini, agar kita harapkan di Kota Binjai ini virus corona itu bisa segera berakhir. Kota Binjai masuk dalam kategori rawan akan wabah COVID-19, namun masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari bahayanya dan tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Mengendap-endap di kebun ubi di belakang rumah warga, seorang pria babak belur dihakimi warga. Beruntung polisi dari Polres Batubara dan TNI berhasil menyelamatkan pria tersebut dari amukan warga dan memboyongnya ke kantor polisi. Petugas Polres Batubara dibantu TNI langsung melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria bernama Saryono yang sebelumnya dicurigai warga hendak melakukan pencurian di Desa Gelugur Makmur, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Pria yang belakangan diketahui warga Pulau Pitu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ini
terpaksa diamankan di dalam rumah warga untuk mengantisipasi amukan warga. Menurut Zulpandi, salah seorang warga mengatakan, kecurigaan warga melihat gerak-gerik pria asing berada di kebun ubi belakang rumah warga tersebut. Kemudian mereka memanggil warga lainnya untuk mengamankan pria yang diduga hendak melakukan pencurian. Karena ramainya warga, pihak kepolisian sempat kewalahan saat hendak membawa Saryono. Salah seorang keluarga Saryono yang datang ke lokasi kejadian pun menjerit histeris. Ini ada orang, maksudnya yang terduga pencurian. Sebenarnya waktu itu ada yang mengetahui di belakang rumah itu ada seseorang lewat, masuk dalam ubi. Jadi orang itu manggil warga. Warga itu manggil saya lah, suruh nyari kepung-kepung. Pokoknya ketahuan lah. Selain membawa pria yang dicurigai hendak melakukan pencurian tersebut, petugas juga membawa beberapa orang saksi kejadian untuk diambil keterangannya di kantor polisi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Satu pasien COVID-19 warga Kelurahan Perdagangan 3, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dinyatakan sembuh. Pasien disambut haru keluarga dan warga serta diberikan ulos. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan selama sebulan, satu orang pasien COVID-19 dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Ia adalah Nati Boru Sinambela, umur 74 tahun, warga Kelurahan Perdagangan 3, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebelumnya Nati ditetapkan sebagai pasien positif rapid test COVID-19 setelah melakukan perjalanan keluar daerah. Dan setelah dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, pasien tersebut mendapat hasil swab test negatif COVID-19. Tim medis melakukan 4 kali swab test, dan pada Senin 4 Mei 2020, tim medis mendapatkan hasil swab terakhir terhadap pasien COVID-19. Hasil laboratorium menyatakan pasien negatif COVID-19. Pada hari itu juga pasien tersebut diperbolehkan kembali ke keluarganya. Kabar baik ini merupakan keberhasilan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, ada satu orang pasien yang sembuh dari swab dan sudah kita swab 4 kali. Akhirnya dia sudah sembuh dan ini hari ini kita kembalikan kepada keluarga dan kita sampaikan kepada kepala desanya, camat, kepala puskesmas bahwa mereka sudah tahu pasien ini sudah sembuh dan sudah bisa seperti biasa dia melakukan aktivitasnya dengan masyarakat yang ada, cuman dengan catatan jaga jarak, masih tetap harus menggunakan masker. Pasien Nati Boru Sinambela yang diantar langsung oleh pihak rumah sakit dan pihak kecamatan merasa senang dan disambut haru oleh keluarga dan warga. Di kediamannya, Nati Boru Sinambela diberikan ulos dan boros tenger atau adat Batak, agar pasien sehat selalu dan tetap semangat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nati Boru Sinambela ucapkan terima kasih kepada para tim medis dan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang bertanggung jawab penuh sudah merawatnya. Pung, setelah bisa sembuh, Pung? Enak, nyaman. Nyaman ya, Pung ya? Iya. Selama menjalani perobatan, gimana perlakuan pihak rumah sakit? Baik? Baik. Baik ya? Baik. Apa harapannya, Pung? Ya harapannya, Pung Doli biar cepat. Cepat sembuh juga ya? Sembuh. Nati juga berharap agar suaminya yang saat ini merupakan pasien positif COVID-19 dapat segera sembuh.
Diimbau kepada warga agar tetap mengikuti arahan dari pemerintah, jaga jarak, social distancing, memakai masker, serta makan makanan yang bergizi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, salah satu minuman khas Sumatera Utara yang diburu warga adalah toge penyambungan. Rasanya yang manis dan segar, minuman es cendol dan kolak ini merupakan perpaduan yang cocok untuk menjadi teman berbuka puasa Anda. Berikut ini liputannya. Bagi masyarakat Muslim, menjalankan ibadah puasa merupakan salah satu kewajiban. Setelah seharian menahan haus dan lapar, mencari menu berbuka adalah salah satu hal yang paling menyenangkan. Di Kota Medan, salah satu menu andalan yang paling diburu adalah toge penyambungan. Bagi orang awam, nama toge penyambungan pasti berkaitan dengan sayuran ataupun kecambah yang biasa dimasak sebagai menu makanan. Namun, toge kali ini merupakan minuman segar yang cocok menjadi santapan untuk melegakan dahaga setelah seharian berpuasa. Toge penyambungan adalah menu perpaduan es cendol dan kolak. Bahannya didominasi ketan, pulut, tepung beras, santan, serta gula aren. Dibuat secara manual dan dimasak di atas kayu bakar, Asnan Lubis, salah satu pembuat toge penyambungan yang sudah berjualan toge selama 23 tahun, mengaku toge ini merupakan salah satu menu yang paling diburu warga setiap bulan Ramadan. Pembuatan toge penyambungan terbilang lama, di mana sejak pagi, bahan berupa pulut dan ketan hitam disiapkan untuk dikukus menjadi lupis. Tidak ketinggalan adonan untuk dibulati menjadi bubur candil, serta adonan tepung beras yang diberi daun pandan untuk dijadikan cendol. Kebanyakan pedagang toge penyambungan masih mempertahankan pengolahan bahan baku secara tradisional di tungku kayu bakar. Paduan pulut putih, ketan hitam, bulatan candil dan cendol masak dilumuri kuah santan dan gula aren. Untuk mempertahankan rasa, para pedagang sengaja mendatangi gula aren dari Mandeling Natal. Campuran seluruh bahan ini menghasilkan rasa manis, gurih, dan segar. Tak heran jika toge penyambungan menjadi salah satu menu berbuka puasa di Kota Medan. Jadi proses pembuatan toge ini itu bermacam-macam masyarakat. Ada yang pakai es, ada yang tidak. Jadi kita campuran terus dibungkus, campurannya lupis, cendil, pulut. Jadi campurlah sama es kalau ada yang mau pakai es. Yang nggak pakai es, pisahkan esnya. Jadi baru campur cendolnya, santannya. Itu dia. Salah satu pemburu kuliner toge penyambungan mengaku memburu minuman ini setiap bulan puasa. Dirinya mengaku awalnya penasaran dengan nama kuliner ini. Ternyata nama dengan rasanya memang unik dan enak. Untuk buka puasa, ya awalnya sih nggak tahu ya. Awalnya kirain toge-toge sayur gitu kan. Ternyata pas sudah nyobain tuh, mantap banget. Rasanya gimana? Rasanya endos lah kayak abang. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pedagang mengaku tidak terjadi penurunan penjualan toge penyambungan. Satu mangkok toge penyambungan dijual mulai harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Selain menyegarkan, menikmati toge penyambungan juga bisa mengenyangkan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.